Contoh konten yang akan ditolak monetisasi oleh YouTube, dan pastinya konten seperti ini tidak akan disetujui menjadi partner YouTube. Wah, teman-teman harus perhatikan sesuatu yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan ketika kita membuat konten. Takutnya ketika kalian sudah terjun terlalu jauh tapi belum memahami step by step langkah dasar untuk membuat konten di YouTube. Contoh yang pertama, konten yang akan ditolak monetisasi adalah konten motivasi. Kenapa dengan konten motivasi? Banyak banget konten kreator pemula di sini yang menggunakan latar belakang atau template yang sama. Kalau kalian pernah melihat di halaman YouTube Short itu ada beberapa konten-konten yang menggunakan latar belakang yang sama. Contohnya seperti gambar pegunungan atau gambar pantai yang sama. Oke, di situ emang narasinya berbeda, tapi konten-konten yang latar belakangnya sama, apalagi kalian menggunakan template di CapCut dengan template yang sama, dengan latar belakang yang sama, dengan tampilan yang sama, cuma diganti kata-kata aja. Nah, itu bisa menyebabkan konten kamu akan ditolak monetisasi. Jadi, YouTube nanti akan mengira kalau konten kamu adalah konten berulang alias konten yang telah diupload dan diupload lagi. Usahakan jika kalian ingin menggunakan atau membuat konten motivasi, usahakan latar belakang dikasih sesuatu yang berbeda, atau sesuatu ketika YouTube melihatnya itu ada perbedaan di setiap konten kamu. Jangan bener-bener plek ketiplek sama dengan konten-konten sebelumnya. Jangan sampai YouTube mengira bahwa konten kamu adalah konten berulang, konten yang kamu upload ulang kembali, ya. Perhatikan step by step untuk membuat konten short motivasi. Konten short motivasi itu sangat rawan untuk ditolak monetisasi karena kebanyakan menggunakan latar belakang yang sama, apalagi menggunakan template yang benar-benar sama, apalagi menggunakan background yang itu-itu aja. Nah, ini yang pertama. Jadi buat teman-teman tetap perhatikan. Dan cara yang kedua ini benar-benar kalian harus perhatikan juga agar kalian paham. Oke, yang kedua adalah mengambil konten orang lain yang diupload dan tanpa menggunakan narasi dan langsung memberikan kata-kata yang biasa saja. Pastinya banyak banget konten kreator pemula, khususnya ibu rumah tangga dan teman-teman yang baru mengetahui cara bikin konten seperti di YouTube Short dan Facebook profesional. Itu banyak banget orang yang mengambil video dari platform lain seperti TikTok dan langsung diupload. Oke, emang di situ ada perubahan seperti memberikan perubahan kata-kata, tapi di situ kalian tidak boleh benar-benar full menggunakan konten re-upload tersebut dan kalian masukkan di YouTube Short kalian. Pastinya kalau kalian mengetahui sebelum kalian mengupload video tersebut ada beberapa orang yang sudah mengupload di platform yang lain, pasti nanti akan terjadi konten berulang atau konten yang sudah digunakan orang lain. Nah, paham kan? Jadi teman-teman jangan menggunakan konten orang lain yang langsung kalian upload tanpa menggunakan narasi atau kata-kata suara kalian. Jadi ketika kalian menge-upload video orang lain, tetap gunakan sesuatu yang berubah. Jadi kayak ada perubahan yang signifikan agar konten kamu itu menjadi unik. Sebenarnya YouTube sendiri pun memperbolehkan konten re-upload juga. Kalau kalian tidak percaya dengan kata-kataku, kalian bisa baca aja sendiri di YouTube Kreator Indonesia. YouTube Kreator Indonesia di sini sudah menjelaskan beberapa konten yang boleh di re-upload, dan di situ sudah dijelaskan kalau kita harus menggunakan narasi atau konten kita menjadi unik, tetap tonjolkan bahwa kita ini emang re-upload tapi kita tetap menonjolkan diri kita gitu loh. Jadi jangan full video orang lain kayak gitu ya guys ya. Dan yang nomor 3 adalah konten ceramah. Nah, ini pasti teman-teman banyak banget ya
Ya, dengan bertujuan membuat konten ceramah agar banyak orang yang nonton, karena dengan ceramah-ceramahnya pasti banyak banget orang yang tertarik. Tapi teman-teman tetap perhatikan bahwa konten ceramah ini yang tidak boleh dilakukan ketika kamu, ya oke, template berbeda, latar belakang pun juga berbeda, tapi soundnya kalian mengambil dari sumber lain atau ustadz yang terkenal. Dan kalian bertujuan ketika aku membuat konten ceramah dan narasinya aku mengambil dengan kata-kata aku sendiri seperti itu tulisan, tapi soundnya kalian mengambil dari ustadz yang terkenal. Guys, asal kalian tahu, sebelum kalian upload konten ceramah dengan sound ustadz yang terkenal, banyak banget konten kreator atau orang-orang yang sudah upload duluan dari kalian. Jadinya kalian paham ya, pastinya nanti kalian akan terkena lagi yang namanya konten berulang. Jadi tetap perhatikan, jangan sampai kalian benar-benar mengambil sound ustadz terkenal dan kalian upload di YouTube kalian. Pastinya di situ sebelum kalian upload banyak banget orang yang udah upload duluan, dan pastinya kalian kalah cepet juga. Makanya di sini itu konten di TikTok, YouTube atau Facebook kita itu seperti kayak cepet-cepetan gitu loh, kayak cepet-cepetan ketika ada yang trending, pasti orang berbondong-bondong membuat sesuatu yang viral tersebut biar lebih duluan. Pastinya kalau lebih duluan dia viralnya, FYP-nya, populernya juga akan duluan. Jadi kalau kalian telat bikin konten dan yang lagi viral kayak gitu, apalagi menggunakan sound yang sama, itu pastinya akan ditolak monetisasi karena nanti akan terdeteksi konten berulang. Kecuali kalau kalian, oke, aku akan mengikuti sesuatu yang trending, tapi aku harus mengubah sesuatu itu menjadi yang lebih berbeda lagi. Makanya di sini seringkali aku menggunakan kata-kata ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Untuk memodifikasi ini, kalian harus memodifikasi yang signifikan atau sesuatu yang benar-benar menonjolkan diri kamu lebih banyak. Jangan menonjolkan channel orang lain, jangan menonjolkan video orang lain yang lebih banyak. Misalnya nih, kamu ingin meng-re-upload konten orang lain, ini aku upload di YouTube Short aku. Nah, usahakan yang re-upload itu cuma 20%, yang 70%-nya itu benar-benar punya kamu. Kalau kamu pernah melihat nih, banyak banget kan konten kreator yang mereaction video-video orang lain tapi tetap lolos monetisasi. Kalau kalian paham, di situ si konten kreator tidak mengambil semua video tersebut memasukkan ke video dia, jadi tidak full gitu loh. Jadi kayak dia tuh kayak dipotong-potong, setelah itu dia mereaction dan mengomentari, jadi kayak bukan full. Misal nih berapa detik gitu, kayak misalnya 6 detik, setelah itu dia berhenti, ganti suara dia ngomong dengan menjelaskan kontennya seperti ini, dan nanti akan seperti apa, dan lanjut konten dia lagi kayak gitu. Kayak lanjut konten yang di-upload itu tadi. Jadi bukan langsung full disetel gitu, bukan. Kayak dipotong, setelah itu kita berbicara, dipotong lagi, setelah itu kita berbicara. Kayak banyak kan kalian pasti menerima dan melihat juga di YouTube konten reaction video lucu kayak gitu. Pastinya kalau dia itu menggunakan cara yang pintar banget, dia tidak akan memasukkan full dari video re-upload tersebut. Tetap ada perubahan yang akan ditonjolkan lebih banyaknya itu dari kamu sendiri, guys. Kayak gitu. ATM, amati, tiru, modifikasi, itu penting banget. Karena di sini sampai sekarang pun aku juga menerapkan yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Sebelum aku bikin konten, aku cari dulu nih referensi yang sekarang lagi dibicarakan. Buat sesuatu yang sekarang itu lagi dibicarakan. Jangan membuat sesuatu yang udah lewat. Kalau kalian membuat sesuatu yang udah lewat, pastinya konten kalian sulit banget untuk berkembang. Ya guys ya, jadi tetap perhatikan step by step bikin konten supaya kamu berhasil dan sukses membuat konten. Kalau kita berbicara sebenarnya bikin konten yang baik itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita ingin menjadi partner YouTube untuk jangka panjang, pastinya kita harus mempunyai sesuatu yang unik di diri kita. Jangan berubah-ubah tema. Kalian harus menemukan jati diri kalian dengan cara membuat konten yang kalian sukai.
Jangan membuat konten yang kalian tidak menyukai tersebut dan hanya ikut-ikutan aja. Pasti di pertengahan pasti kalian akan ada rasa bosen karena kalian cuma ikut-ikutan aja tanpa kalian harus menyukai konten tersebut. Jadi usahakan bikin konten yang benar-benar kalian menyukai bidang tersebut. Misal nih buat ibu-ibu, misal suka konten memasak, bikin roti kayak gitu, terus memaksakan membuat konten game yang lagi viral. Waduh, sekarang lagi viral konten game, aku buat konten game ah. Nah, pasti di pertengahan kalian akan bosen guys. Karena apa? Usaha kita membuat konten di YouTube dengan harapan setiap bulan bisa gajian. Kalau kita mengharapkan setiap bulan gajian, pastinya kalian dari awal harus menentukan tema untuk jangka panjang supaya nanti aku tidak kehilangan ide-ide ketika di pertengahan buat konten. Nah, jadi itu dia tips dan trik buat aku konten-konten yang dampak tidak akan monetisasi. Seperti itu kalian pahami, kalian terapkan step by stepnya, dan jangan lupa untuk rajin konsisten bikin konten. Terapkan ATM amati tiru modifikasi. Segini aja videonya, semoga membantu kamu, dan see you next video, dan subscribe ya guys.